Setiap daerah yang dialiri sungai besar pasti mempunyai cara sendiri dalam menjaga sungainya. Apalagi sungai tersebut menjadi sumber kehidupan bagi warga setempat. Seperti Desa Bandur Pica, Kecamatan Kampar Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Desa ini merupakan salah satu daerah yang dialiri Sungai Kampar. Hampir sebagian besar warga desa Bandur Pica bergantung pada Sungai Kampar ini. Mulai dari mata pencarian, transportasi, hingga untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi dan mencuci. Bahkan konon katanya desa ini terbentuk karena Sungai Kampar ini. Salah satu cara warga desa menjaga sungai dan ekosistem yang ada di sekitarnya agar tetap lestari adalah dengan menjalo. Menjalo atau menjala adalah salah satu cara tradisional masyarakat menangkap ikan di sungai, termasuk di Desa Bandur Pica. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi di Desa Bandur Pica. Mulai dari orang tua, remaja, hingga anak kecil pandai menjalo. Karena memang menjalo itu mudah dan mengasihkan.
Menjala itu udah jadi tradisi kami dari orang-orang tua dulu, Bang. Jadi menjalo itu kami anak kampung sini, anak laki-laki sini udah bisa lah untuk melestarikan menjalo. Menjalo itu lah cara kami menjaga sungai dan isinya supaya kami bisa merasakan ikan nantinya kami dan anak-anak cucu kami nanti. Kalau untuk menjalo itu untuk kami di sini dan orang-orang bisa lah, nggak sulit, dan menjalo itu mengasihkan. Menjalo itu gampang dan bisa membantu untuk keluarga lah, Bang. Kalau untuk menjalonya, sejak mulai tahu bagaimana cara orang-orang tua menjalo, bagaimana nampak kami menjalo dengan orang tua, itu kami sudah mencoba untuk belajar dan memegang jalo, alat jalo tersebut. Dan sampai sekarang kami bisa melakukannya. Laki-laki di desa Bandung Picak rata-rata pandai menjalo, karena bila tidak pandai menjalo, rasanya rugi. Karena dengan menjalo, mereka bisa menambah penghasilan dan juga ikut dalam menjaga kelestarian sungai. Bila rezekinya dengan menjalo, warga desa bisa mendapatkan ikan yang banyak. Dan hasil tangkapan ikan ini tidak hanya dikonsumsi sendiri, namun juga bisa dijual di pasar untuk menambah ekonomi keluarga mereka. Yang pasti, dengan menjalo ini, Sungai Kampar di Desa Bandung Picak masih terlihat asri. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya beragam jenis ikan di Sungai Kampar, serta airnya yang masih mempunyai dampak besar bagi warga desa. Sungai sebagai sumber kehidupan tidak hanya kata-kata saja, namun banyak kisah warga desa Bandung Picak yang ekonominya bergantung pada Sungai Kampar.
Besar salah satunya. Sejak dulu hingga sekarang, sumber penghasilannya berasal dari sungai di Kampar. Dengan aktivitas menjalo. Bahkan semua anak-anaknya berhasil disekolahkan hingga tamat perguruan tinggi, sebagian besar bersumber dari pencarian di Sungai Kampar ini. Sehingga tidak heran dirinya sangat menjaga sungai ini dan tidak rela bila ada orang yang mencoba menangkap ikan dengan cara yang salah, seperti menyentrum dan meracun yang dapat merusak ekosistem di dalamnya. Sangat godang, banyak berharga bagi kami Sungai Kampar. Yang pertama cari ikan, yang kedua cari batu, cari pasir, kan bisa kami manfaatkan untuk makan kehidupan sehari-hari dan maksud. Ya untuk membantu menyekolahkan anak sangat godang apa mbak Pak. Anak mau berlimo bisa sarjana kelima dari apa Sungai Kampar kok. Pertolongan Sungai Kampar lah tiba kan. Jadi kami harus melestarikan Sungai Kampar kok Pak. Itulah dilarang loh Pak, menyentrum, mengkau, meracun ikan lah istilahnya kan. Nggak boleh orang Pak. Sejak dulu memang dilarang tuh. Kalau terjadi sejak dulu mungkin susah untuk kehidupan di Sungai Kampar kok. Kalau cuaca elok banyak lagi. Kadang-kadang kalau cuaca nak elok dapat ikan ketek kan. Itu pengalaman Pak. Kadang-kadang yang siku itu ada 10 kilo wariknya. Ada 20 kilo. Kadang-kadang kosong. Tak hanya sampai di Pak Anhar saja, namun tradisi menjalo ini juga diikuti oleh anak-anaknya. Meskipun telah tamat perguruan tinggi, namun menjalo ini bagi mereka sebuah tradisi yang harus dilestarikan. Bahkan mereka juga akan mengajarkan menjalo kepada anak cucunya nanti, sama seperti orang tuanya mengajarkan dulu. Sehingga Sungai Kampar ini tetap terjaga kelestarian. Sungai Kampar ini tetap terjaga kelestariannya. Selain menjalo, ekonomi warga desa Bandut Picak juga terbantu dengan keberadaan batu dan pasir yang terhampar luas di Sungai Kampar. Warga desa biasanya mencari batu dan pasir untuk dijual dan cukup membantu ekonomi mereka. Apalagi
apalagi bila musim penghujan tiba, karena hasil kebun yang tidak maksimal dan mencari ikan yang sulit di saat air besar. Tidak warga saja, namun perangkat desa dan perangkat adat di desa Bando Picak ini juga komit menjaga kelestarian sungai. Kebanyakan kan pemuda itu yang melakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya aturan berupa sanksi bagi yang mencoba menangkap ikan dengan cara yang salah. Keberanian yang guna lain. Mulai dari setiap pengambilan kekayaan sungai mulai dari ikan sampai ke yang lain itu kita menggunakan dengan cara tradisional. Bisa kita buktikan bahwa di Bandur Picak ini setiap rumah itu pasti bisa kita pastikan memiliki alat tangkap tradisional, mulai itu jala, pukat, ataupun bahasa kitanya ada tangguh, itu jaring ikan yang dibawa melalui tangan dengan gaya diserut gini. Itu bisa kita pastikan setiap rumah. Semua aturan yang kita tegakkan ini tentu berdasarkan efek jera. Jadi aturan yang kita buat jika dilanggar kita membuat denda sebesar 500.000 jika menangkap ikan tidak melalui acara tradisional tadi, yaitu seperti menuba, butas, ataupun pestisida lainnya. Jika itu kedapatan, kita akan panggil dan kita sidang di desa dan kita jatuhkan hukuman membayar denda sebesar 500.000 dan denda tersebut kita jadikan sebagai tambahan pendapatan asli desa atau PAD desa. Di desa ini juga masih diberlakukan ikan larangan atau warga desa menyebutnya rantau larangan. Rantau larangan ini telah ditentukan batas wilayahnya dengan risiko yang besar bagi yang mencoba untuk mencuri ikan dan memakannya. Larangan ini biasanya dibuka pada momen tertentu dengan tujuan ke depan ikan di Sungai Kampar ini tidak punah oleh waktu. kalau bahasa Minangnya lebih jale kan. Bila siang menjalo, malam hari warga desa biasanya membuli. Membuli adalah kegiatan memperbaiki jala yang robek atau rusak dengan alat yang disebut tingau. Waktu yang diperlukan untuk membuli tidak menentu, tergantung kerusakan jalo.
musim panen, lalu baru. Semua lelah membuli ini terbayarkan saat menikmati menu hasil tangkapan ikan Sungai Kampar. Apalagi bersama keluarga dan orang terdekat. Meskipun Sungai Kampar ini tidak selalu jernih, kelestarian sungai, aktivitas warga, dan anak-anak yang mandi dengan penuh kebahagiaan membuat hati tenang. Kalau terkhusus untuk Dusun 2, setelah kami melakukan beberapa survei dan turun ke lapangan, kami hanya menemukan sumur galian milik warga itu hanya sekitar 30%. Sisanya itu mereka mandi di sungai, nyuci di sungai, aktivitas kehidupan sehari-hari dilakukan di sungai. Jadi perannya itu, jika seumpamanya alam ini tidak terjaga, tentu kehidupan masyarakat khususnya Dusun 2 ini sangat terganggu dengan tidak adanya air bersih. Sungai Kampar masih lestari, masih bisa kami menikmati dan bermain seperti anak adik-adik kami masih bisa bermain di Sungai Kampar kami ini, bermain, bermandi, berenang, segala macam. Untuk anak-anak desa sini yang baru berumur 7-6 tahun pun sudah bisa berenang kami. Semua anak, rata-rata semua anak desa di sinilah yang lahir di Sungai Kampar ini sudah pandai berenang. Umur 6 tahun sudah bisa menerjang ombak deras segini lah untuk merasuki kehidupan kami. Kalau kami tidak menjaganya, mungkin kami sampai sekarang tidak bisa menikmati, dan generasi sebelum kami tidak menjaganya, mungkin Sungai Kampar ini sudah rusak, Bang. Banyak cerita dan kisah dari Sungai Kampar ini, sehingga wajib dilestarikan.